berjumpa dengan Pak Lili. Di antara kamu adakah yang memelihara seekor anjing? Oh, ada ya. Ada yang jenis ini, ada yang jenis itu. Wow, bagus sekali ya. Bagaimana merawatnya? Kasih apa saja? Kasih makan? Kasih minum? Dikasih apa? Oh iya, kadang disalonkan. Oke, ya, bagus. Berarti kan kalian memelihara salah satu ciptaan Tuhan. Oke, Pak Lili akan sampaikan tentang seekor anjing. Ya, itu bagus sekali. Anjing yang pernah hidup di waktu itu di Jepang. Kalau di sini ada patung kuda, siapa yang pernah lihat di patung kuda? Di daerah atas ya. Ada lagi yang lihat patung sapi, di manakah? Oh iya, patung sapi di Boyolali. Nah, kali ini ada patung anjing. Ada patung anjing. Ya, kita akan lihat coba. Ceritanya gimana toh? Kok bisa ada patung anjing? Ikuti. Kisah anjing setia Hachiko. Cerita kesetiaan seekor anjing pada tuannya seringkali menyentuh hati. Di Jepang, ada legenda seekor anjing yang setia menemani tuannya, Profesor Dr. Elisaburo Ueno, guru besar di Universitas Tokyo. Awalnya, Hachiko anjing itu diajak mengantar dan menjemput tuannya di sebuah stasiun kereta api. Setiap hari, Hachiko selalu menunggu dengan setia kedatangan profesor. Suatu saat, tahun 1925, sang profesor tidak muncul di stasiun kereta api karena meninggal di tempat mengajar. Namun Hachiko dengan kesetiaan yang luar biasa tetap menanti hingga tengah malam, keesokannya, lusa, dan bahkan dikisahkan seterusnya selama 10 tahun. Ia terus menunggu. Suatu saat, Hachiko tertabrak dan mati seketika. Kisah ini sangat mengharukan masyarakat Jepang sehingga mereka mengabadikannya dengan mendirikan patung anjing yang diberi nama Hachiko. Hal tersebut adalah bukti dari kesetiaan di mana terdapat keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan, dan sebagainya. Lalu, bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Yaitu dengan bersandar pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk bertumbuh di dalam kesetiaan dan bangkit kembali tatkala kita jatuh di dalam ketidaksetiaan. Belajar untuk setia mulai dari perkara-perkara yang kecil, misalnya dalam hal membaca Alkitab, berdoa, berbakti, memberi persembahan, dan melakukan dengan tanggung jawab tugas-tugas yang ada di depan kita. Berikut ini terdapat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kesetiaannya dapat kita contoh, seperti Sadak, Mesak, dan Abednego. Kisah mereka bertiga ini diawali dengan mereka yang tidak mau menyembah berhala, yang disuruh oleh Firaun, dan memilih untuk tetap setia kepada Allah. Lalu pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi karena kesetiaan mereka, Allah membela mereka. Terdapat pula Daniel. Daniel tetap setia kepada Allah walaupun sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu berikutnya terdapat Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah dipenjara,
disiksa, dan diderar hampir mati untuk memberikan kebenaran, tetapi ia tetap setia sampai garis akhirnya. Terdapat pula contoh-contoh di Alkitab yang tidak setia, seperti Raja Saul. Raja Saul terkenal dalam memimpin kerajaannya, tetapi ia jatuh ke dalam dosa. Ia berdosa karena tidak memusnahkan semua ternak dan menyimpan yang baik-baik dengan dalih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terdapat pula Simon Petrus. Simon Petrus adalah salah satu murid Yesus yang menyangkal Yesus dengan tidak mengaku kalau ia kenal dan murid Yesus. Lalu ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga salah satu murid Yesus, tetapi ia menjual Yesus dengan harga 30 perak. Sudahkah kita setia atas apa yang Allah percayakan kepada kita dengan alasan yang benar? Setialah pada hal kecil agar dipercaya Allah untuk perkara yang besar. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, setelah kita melihat, kita mendengarkan, kita merenungkan dari cerita tadi, dari penjelasan tadi, ada pertanyaan yang perlu kamu renungkan, ya. Sudahkah kalian setia hal-hal yang kecil untuk mendapatkan hal-hal yang besar? Yuk, mari kita praktekkan bersama-sama. Oke? Setialah dalam perkara yang kecil, maka Allah akan memberikan perkara yang besar. Sampai jumpa.